Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin amma ba'du. Teman-temanku kelas 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Haji yang insyaallah akan menerangkan tentang sirah, cerita al-anbiya, para nabi-nabi, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Melanjutkan kisah sebelumnya pada minggu kemarin tentang Nabi Adam diciptakan dan kenapa diusir dari surga dan dipertemukan dari Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah atau di Jabal Rahmah. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua hidup dengan bahagia. Akan tetapi ada suatu kejanggalan, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Saat itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam merasa kelaparan. Kenapa, teman-teman, Nabi Adam lapar? Kenapa Nabi Adam sakit perut? Karena dia kelaparan. Maka dari itu Allah turunkan malaikat dari langit Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah malaikat untuk mengajari Nabi Adam untuk bercocok tanam, untuk mempelajari cocok tanam dan peternakan. Saat itulah Nabi Adam bisa memulai hidup sampai beliau wafat. Nabi Adam bercocok tanam, menanam gandum, buah-buahan, jagung, dan memperanak-anakan hewan-hewan, membuat peternakan hewan-hewan, kambing, unta, dan yang lainnya. Itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam bisa hidup sampai beliau wafat. Ketika dua insan yang mulia ini, Nabi Adam dan Siti Hawa, sudah lama tinggal di bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan, memberikan hadiah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa seorang anak. Dan perlu diketahui, teman-teman, sesungguhnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika melahirkan anak selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang kembar. Kalian semua bisa buka halaman 33. Tadi sebelumnya Bapak ceritakan tentang kenapa Nabi Adam sakit perut karena dia kelaparan dan malaikat datang untuk mengajarkan bercocok tanam. Lalu tadi kita bahas keturunan atau anak Nabi Adam. Nabi Adam itu pasti selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang kembar. Berapa anak yang dilahirkan oleh Hawa? Siti Hawa melahirkan 20 pasang anak kembar, putra dan putri. Bayangkan, teman-teman. Berarti Nabi Adam dan Hawa mempunyai 40 anak. 20 laki-laki dan 20 perempuan. Itulah. Siapakah anak pertama yang kembar? Nah, kita akan bahas di sini. Anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang pertama yang kembar yaitu Qabil dan Iklima, teman-teman. Siapa? Qabil dan Iklima. Dan Allah selalu mengkaruniakan anak-anak yang kembar itu selalu berpasangan laki-laki dan perempuan. Keturunan pertama Nabi Adam dan Hawa yaitu Qabil dan Iklima. Setelah Qabil dan Iklima dilahirkan, Hawa pun melahirkan kembali, yaitu adik dari Qabil dan Iklima, yaitu Habil dan Labuda. Nah, ketika Qabil dan Iklima dan Habil dan Labuda, mereka berempat ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan oleh Nabi Adam serta Siti Hawa. Mereka berempat ini sampai dididik oleh Nabi Adam sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah, selalu menyembah Allah, selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sampai akhirnya
anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, Iklimah dan Labuda yang lainnya sudah besar, Nabi Adam ajarkan anak-anaknya untuk bertahan hidup. Nabi Adam mengajarkan Qabil untuk bercocok tanam, dan Nabi Adam mengajarkan Habil untuk peternakan, berburu, menternakan, memberi makan hewan-hewan supaya besar dan beranak dan bisa hidup dari itu. Sedangkan Siti Hawa mengajarkan anak-anak perempuannya di rumah, mengajarkan untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi, membersihkan segala-gala yang berhubungan dengan rumah tangga, dengan keibu-ibuan, teman-teman. Maka dari itu, jika kalian semua perempuan, kalian harus berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan mama di rumah, mencuci piring dan yang lainnya, banyak sekali. Sedangkan ketika ayah kerja, kalian selalu doakan semoga ayah dipermudah dalam keadaan apapun. Dan rasa hormat kalian kepada orang tua, yaitu kalian selalu membantu orang tua kalian ketika di rumah. Jangan berbuat tidak baik, tidak boleh berkata kotor kepada orang tua. Kalian harus berkata baik kepada orang tua dan selalu patuh perintah orang tua selama perintahnya itu baik, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, mari kita semua berbakti kepada orang tua seperti anak-anaknya Adam dan Hawa. Ketika Qabil dan Habil sudah dewasa, saat itulah Qabil mencintai adiknya, yaitu Iklimah. Qabil mencintai Iklimah karena Iklimah sangat cantik dibandingkan Labuda. Iklimah mempunyai poras yang sangat cantik, sedangkan Labuda kurang cantik. Maka dari itu, maka dari itu Qabil mencintai Iklimah dan dia ingin menikah dengan Iklimah. Dan Habil harus menikah dengan Labuda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, berita kepada Nabi Adam bahwasanya perintah Allah, wahai Adam, nikahkanlah anak kamu bersilangan, tidak boleh sama. Jadi Allah menyuruh Qabil menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklimah. Saat itu Qabil tidak mau menikah dengan Labuda karena Labuda kurang cantik. Akan tetapi Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Saat itu mereka berdua, Qabil dan Habil, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil membawa cocok tanamnya dan Habil membawa ternaknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Habil. Ketika Allah memilih Habil, Allah menyuruh Habil untuk menikah dengan Iklimah. Saat itu Qabil tidak setuju karena dia tidak mencintai Labuda. Maka dari itu Qabil mengambil kayu yang sangat besar dan dia pukulkan kepada adiknya sendiri Labuda, kepada Habil. Dan saat itulah adiknya Habil meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah salah satu kejadian terpenting. Dan Habil dan Qabil, Habil terbunuh, dan kasus terbunuhnya Habil adalah kasus pertama kali pembunuhan di dunia ini, teman-teman. Maka dari itu jauhi sifat-sifat yang keji. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena Qabil mempunyai sifat iri kepada Habil. Maka teman-teman, kita tidak boleh iri kepada teman-teman kita sendiri. Kita tidak boleh iri karena dia mempunyai makanan, teman kita misalkan. Kita tidak boleh iri karena orang tuanya baik.
Kita tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Kita harus sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk golongan Qabil tadi yang membunuh adiknya sendiri, teman-teman. Ketika Qabil mengetahui bahwasanya si Habil meninggal, dia bingung, dia gundah, bingung sekali apa yang harus dilakukan. Saat itu apa yang dilakukan Qabil? Dia melihat burung gagak turun dari pohon, ya. Ada 2 burung gagak, satunya meninggal dan satunya tidak. Lalu burung gagak satu ini menggali tanah dan mendorong gagak satunya untuk masuk dan dikuburkan. Di situ pelajaran Allah mengajarkan Qabil untuk pelajaran kepada kita bahwasanya ketika manusia meninggal itu harus dikuburkan, bukan dibakar, bukan dibuang ke laut. Tapi Allah mengajarkan untuk dikuburkan. Saat Qabil mengkuburkan itu, Qabil melihat dari kejauhan ada Nabi Adam mengampirinya. Saat itu Qabil lari ke hutan dan tidak kembali lagi kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dari itu teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil, pertama, saat Nabi Adam merasa sakit perut itu karena dia kelaparan. Kedua, Allah menurunkan malaikat karena sayang kepada Nabi Adam untuk mengajarkan bercocok tanam, menanam gandum, padi dan buah-buahan yang lainnya. Terus poin ketiga, Hawa selalu dikaruniai anak yang kembar. Anak yang kembar itu sebanyak 20 pasang, teman-teman. Anak pertama dari Nabi Adam dan Hawa yaitu tadi siapa? Qabil dan Iklimah. Dan anak yang kedua yaitu Habil dan Labuda. Itu teman-teman. Kenapa Qabil menolak Labuda? Karena Labuda parasnya kurang cantik, teman-teman. Itu rangkuman dari Bapak. Mungkin itu dari Bapak, kurangnya lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.